Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lagi masih channel gue di channel Oki Rahman di Motor Vlog Ojek. Oke, seperti kali ini gue mau ngebahas yang ada di lapangan. Ya, dimana teman-teman mungkin udah tahu informasinya ya, dimana ojol menaikkan harga ya. Pemerintah menaikkan harga potongan 8-15%. Nah, ini menurut kalian gimana ini ya? Kenaikan harga seperti ini, apakah kalian setuju? Apakah kalian nggak setuju? Ya, dikarenakan kita para ojol ya, apalagi yang demo kemarin itu nuntutnya nurunin potongan. Ya, kenapa? Ternyata dan sekarang bukannya diturunin potongan, tapi malah menaikkan harga atau menaikkan tarif dari si aplikator ojol tersebut. Ya. Apakah ini akan membebankan si driver ya, dikarenakan tarif naik, customer jadi sedikit? Apakah tetap sama aja? Ya, karena ada beberapa aplikator mungkin masih menjalankan dengan potongan yang belum sampai yang ditentukan pemerintah. Ya, ada tuh, ada. Nah, di sini ya yang disayangkan banget kalau menurut gua masalah yang kemarin itu, guys. Ya, driver ojol capek-capek ya, kita demo ya untuk nurunin potongan. Ya, ternyata bukan potongan diturunin, tapi tarif ojol lah yang dinaikkan. Nah, ada apa ini? Ada apa kan dengan demo kemarin? Aduh, kayak seperti apa ya? Kayak seperti ya, kita para driver yang mungkin mendesak untuk peraturan-peraturannya tersebut seperti diabaikan. Ya, apakah karena duit berbicara? Aduh, ini yang sedikit menurut gua agak tanda kutip ya, kita sebagai driver ojol ya. Kasihan yang teman-teman yang mungkin udah capek-capek ya, kerja keras ya buat pada demo-demo, apalagi ntar tanggal 21 Juli ini akan ada demo lagi ya, masalah potongan kemarin. Tapi untuk demo kemarin bukannya nurunin potongan, malah sekarang dinaikkan harganya. Tapi emang terasa sih, untuk harga emang terasa naik ya. Gue rasain juga harga agak sedikit naik ya. Ada untungnya juga ya, mungkin ada kerugiannya juga ya, dikarenakan kemarin demo kita seperti nggak ditanggepin kalau menurut gua ya. Banyak banget para driver-driver ojol, konten kreator ya, yang sedikit bercerita di konten-konten mereka ya tentang kenaikan harga tersebut. Ya, gua wajar ya, karena gua pun sama lah. Kemarin kita driver ojol ya, demonya besar-besaran buat nurunin ya kan, sampai banyak banget yang nggak narik, bela-belain demi hari itu buat demo. Dan akhirnya untuk keputusannya bukan diturunin tapi harga naik malah ditaikin, guys. Aduh, ya Allah. Udah dah ya, di Indonesia seperti itu. Lo berduit, lo berkuasa, udah emang lumrahnya begitu, udah nggak ada yang lain. Ya, tapi kalau menurut gue ya udah, teman-teman para driver ojol yang udah bekerja keras ya, terima kasih yang kemarin udah demo ya, walaupun nggak ada sedikit perubahan ya yang kalian inginin, nggak ada satupun yang tercapai ya, gue tetap beri semangat buat kalian. Dan ntar lagi nih tanggal 21 Juli akan diadakan demo lagi buat driver ojol ya. Semoga berjalan sukses lah ya. Ya, semoga berjalan lancar, semoga keluhannya bisa dicapai, amin ya. Terus yang buat lain, yang teman-teman yang lain yang mungkin udah capek ya, udah nggak didengerin bang, udah narik dah, narik aja dah ya, narik aja. Yang penting tetap jaga solidaritasnya ya, tetap bermain cantik lah ya, walaupun kalian nggak ikut demo, kalian tetap bermain cantik untuk mencari nafkah ya. Untuk masalah seperti ini udahlah, biarin urusan-urusan orang-orang yang berduit aja lah. Kita sebagai driver ojol ya udah jalanin aja. Kalau orang bilang nggak suka tinggalin, suka jalanin
Ya, makanya buat para teman-teman ojol gue saranin ya, buat kita para driver ya, usahakan jadikan ini sampingan, bukan dijadikan apa namanya kerjaan utama. Ya, kalau kalian bisa nyari kerjaan lain, coba cari ya, cari tambahan lah ya, walaupun gajinya di bawah UMR, tapi kalian kan punya sampingan juga Gojek, jadi lumayan penghasilannya ya. Jadi kalian nggak terlalu terbebani dengan pada saat kalian narik lagi sepi-sepinya ya. Banyak kan driver-driver gitu guys, yang mungkin driver-driver yang sampingan, yang mereka pasti akan udahlah bodo amat ya, gue punya kerjaan ya. Tapi kalau seandainya driver-driver yang fokus ya, mungkin mereka akan pusing ya, aduh pendapatan segini ya. Ini gue cerita kemarin, gue dapet temennya aja dari Yogyakarta ya, dia emang satu base camp sama gue, dia sebagai driver kuning ya. Dia cerita dia bakal pulang kampung karena udah nggak mencukupi katanya. Dia pengen coba usaha dari bapaknya di sono, nerusin, karena untuk kerja di kuning sekarang untuk penghasilan duit nyari gocap aja katanya udah susah ya, belum bayar kontrakan, buat makan, katanya makan seadanya aja. Miris banget gue bilang, mau nggak ada aplikator lain? Punya bang ya, gue ada Indrive ya, gue ketolong sama Indrive ya, pesannya gue cuma sekuning doang, wah gue nggak makan nih katanya. Aduh, dia mau daftar si Ijo agak susah juga ya, karena si Ijo kan untuk penerimanya agak susah ya. Emang kalau dibandingin dengan aplikator lain ya, Ijo ya walaupun seanyap-anyapnya ya, untuk penghasilan untuk cepet lah, bisa ketakar lah ya, untuk walaupun cepet doang. Tapi kalau untuk aplikator lain katanya wah susah bang. Nah, jadi ini juga nih buat teman-teman juga nih yang kemarin nanyain untuk daftar Gojek. Gojek emang lagi buka, jadi kemarin tuh sempat buka Gojek ya. Nah, untuk pendaftarannya pun yang sekarang lagi dibutuhin itu Gojek spesialis ya, itu juga lagi buka juga, lagi dipanggil-panggilin. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen banget di Ijo ya, sabar-sabar aja ya. Yang udah lama, yang udah baru, sabar aja, ini keberuntungan ya. Si Ijo pun ketat guys peraturannya. Kalau si Ijo kalian nggak bisa cara mainnya, kalian ini pun bakal susah dapat orderan ya, susah dapat orderan. Dan ini gue sedikit cerita juga nih ya, masalah potongan 50% udah ya. Ya udahlah, itu biar orang atasnya aja dah, kita jalanin aja deh ya. Teman-teman tetap semangat buat narik ojolnya, walaupun ya potongan segitu ya, pendapatan segini udah terima aja dulu ya, yang penting bisa buat makan. Oke lah, masa enggak. Nah, ini gue sedikit cerita, kemarin gue dapet orderan ya, gue dapet orderan kan si Gojek ya kan. Gue dari BC cabut gue ya, pas sampai udah selesai ngantar, gue balik lagi ke base camp ya, nyamper duduk, ternyata ada driver Gojek juga di belakang gua, baru sampai juga duduk ya kan. Gua tawarin kan, bang sini bang, turun ya, kayak capek banget bang. Capek banget bang, kayaknya udah ya kita ngopi dulu. Oke, turun dah tuh driver Gojeknya ya kan. Driver Gojek turun, duduk, naruh handphone, aplikasi masih on. Oke, Romanya capek amat bang ya, Romanya capek amat bang narik. Iya nih bang, akun gue gacor, anjay. Mau lihat penghasilan gue, anjay. Oke dah, gue lihat emang penghasilannya untuk tripnya, pendapatan penumpangnya banyak, ya kan? Ih, keren juga lo bang, dapat segini banyak banget, ya kan? Iya bang. Lo mau gue buat bikin gacor, tapi lo kuat nggak bang? Ya, lo kuat nggak? Kalau lo nggak kuat lo jangan nih bang. Ya, nanti akunnya makin hancur, digituin gua. Ya kan, kalau nggak kuat jangan. Tapi kalau lo pengen gacor, sini gue settingin handphone lo. Gue tanya, emang lo narik bikin akun Gojek lo gacor pakai apa? Pakai mood, pakai nitik, atau pakai apa lain? Atau pakai ya sistem member? Enggak lah bang, ya. Gua ada cara triknya bang buat setting handphone ya, tenang, aman. Tapi lo kuat nggak? Kalau nggak kuat nih jangan. Kalau lo mau nanti gue settingin. Oke. Gue tanya kan, emang abang nariknya di mana? Ya kan? Gue nariknya di Jakarta Selatan bang. Selamat mati gue.
Jakarta Selatan bang, ya agak bang dalam hati gue. Sono gue dapet arah sono ya orderan gue terus bang. Dalam hati gue gak berhenti, ya wajar lah kata gue kalau narik di sono. Nah gue tanya kan, abang tinggal di mana? Gue tinggal di Cibubur bang. Wah deket deh kan dari base camp gue, gak jauh. Tapi kalau narik, ya gue kelar ke Jakarta. Pantas, mau nggak? Kalau mau sini gue settingin, gituin. Gue jawab lah, ya kan? Nggak usah lah bang, gak apa-apa, kayak gue gituin kan. Lah temen gue bang pada gacor bang, gue settingin. Emang teman-temannya pada narikin di mana? Di Jakarta bang. Ya gue cuma senyum-senyum aja, nggak usah deh bang, nggak usah bang, ya kan. Dia tuh cek-cek aja, handphonenya masih on, ya kan. Gue taruh lah handphone gue taruh meja, jebret. Dia cerita, wah bang, akun gue bang, kalau narik wah, orderan jauh aja kena bang, ya kan. Wih, keren juga bang handphone lo, akun lo kan. Iyalah bang, akun gacor, ini. Ya lah bang, akun gue akun anyap, gue gituin ya kan. Nah, nggak lama kemudian masuk orderan. Cekir, akun gue yang bunyi. Akun gue yang bunyi duluan, ya. Akun gue yang bunyi duluan. Itu yang tadi ngomongnya panjang lebar, ya. Ngebanggain, dan akhirnya diam sekejap ketika kita sama-sama naruh handphone dan akun Gojek gue bunyi duluan, ya, dengan juga dapat orderannya agak jauh, malah lebih jauhan gue. Aduh, ya kan. Gue gini, bang, gue jam dulu ya bang ya, dapat orderan bang, gak enak lah, ya. Takutnya customer nungguin, dia merah mukanya. Nah, jadi nih banyak emang sih ya di Gojek itu banyak banget driver-driver yang mungkin pamer-pamer orderan. Ketika dia pamer-pamer orderan, ternyata ya nariknya dari Jakarta. Ya, gue bilang kalau seperti ya jangan agak sombong dulu. Karena ketika kalian main di pinggiran ya kalian belum tentu akun kalian bisa gacor. Ya, karena akun-akun pinggiran yang malah lebih kuat. Ya, karena dia lebih sabar untuk nyari orderannya. Ketika akun pinggiran narik ke Jakarta, kayak gue nih kalau ke Jakarta, ke Jakarta itu gak berhenti mau nggak mau gue matiin kalau gue udah capek. Ya, jadi jangan sombong, tetap jaga solidaritas. Ya, kalian jangan terlalu sombong, apalagi di ngomong besar-besar gitu ketika kalian ketemu driver-driver yang lagi anyap. Ya, kalau seandainya driver tersebut kesal, marah gimana? Ya, kalian mau jadi berantem? Udah diem aja, kalau gacor diem. Ya, kalau gacor diam, kasih sedikit motivasi lah, nggak apa-apa. Tapi kalau masalah penghasilan ya, kalau kalian narik ke emang Jakarta, ya itu wajar kalau menurut gua. Jadi kalau penuh gacor lo main pinggiran, nah itu gua luar biasain. Ya, jadi kalau masih narik ke Jakarta, bilang akun gacor, penghasilan segitu, ya nggak usah sombong. Ya, oke lah ya, itu cerita gua. Nah, oke kan? Mungkin video gue kali ini singkat ya tentang cerita gue tentang masalah potongan atau kenaikan harga mungkin sudah selesai teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang narik mungkin ya merasa terbebani, tinggalin. Kalau kalian memang mau tetap jalanin. Nah, tapi kalau kalian pengen nyari penghasilan tambahan, silakan. Jangan jadikan ojol ini sebagai fokus untuk yang utama. Ya, cari kerjaan lain walaupun nggak UMR gajinya, tapi kalian masih ada pegangan di ojol buat tambahan, ya. Karena untuk mencari kerjaan emang sekarang nggak susah, apalagi yang untuk pendapatan UMR. Ya cari aja, ya, kenal-kenalan lah, ya. Biar kalian nggak terlalu stres juga, apalagi kalau kalian udah keluarga, mungkin pusingnya minta ampun. Oke lah Mas Angga, sampai saya dulu dah video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Firaman di Motor Vlog Ojek. Bye.